Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-28. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 28. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Beautiful People dari Ed Sheeran serta Khalid. Tadi ini di request oleh Mas Gun. Lalu ada Genie dari Girls' Generation. Ini tadi di request oleh Azero Gaming 2023. Dan satu lagi ada Rose English versionnya dari Dio. Ini tadi di request oleh Kapten Ozen. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, yakni bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Kaze Yoru. Yoru sudah ada di belakang panggung. Akan saya dorong ke depan terlebih dahulu ya. Sebentar. Oh, akhirnya muncul Fuginya. Oke, Fuginya sudah muncul, suaranya belum. Oke, selamat malam Yoru. Apakah bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Jelas. Oke, apakah mesti saya naikkan sedikit suara Yoru ya? Boleh coba ngomong lagi agak panjang kah? Begini Halo. deh. Boleh sapa-sapa para penonton atau para pendengar terlebih dahulu mungkin yang sudah datang. Halo. Aduh, aku deg-degan. Kenapa deg-degan? Oh my god, ada Yoru-chan. Seperti Aku biasa deg-degan. ya, Mas Gun. Yoru-chan, ya. Aduh, Chan. Sebelum lebih panjang lagi, sepertinya aku mau menampilkan sesuatu ya seperti biasa. Jadi ada beberapa klip yang sudah aku pilih dari channelnya Yoru. Sebenarnya ya sejujurnya. Tadi pagi ketika sedang mengumpulkan klip, minggu ini sebenarnya sibuk sekali aku pribadi. Kemudian baru sempat mengumpulkan klip tadi pagi dan aku terkejut. Ketika buka channel Yoru itu kosong, melompong. Tidak ada last kategori, tidak ada feature clip, tidak ada apa-apa, tidak ada yang disarankan. Kemudian aku bingung. Kemudian aku buka, ternyata streamingnya sudah 3 minggu yang lalu. Untung masih ada klip yang bisa diambil. Oke, kita sebelum terlalu panjang-panjang lagi aku cuap-cuap, selamat menikmati beberapa klip dari channel Yoru ya. Mungkin bagi para penonton dan para pendengar yang belum pernah ketemu Yoru, atau mungkin belum dapat gambaran Yoru itu channelnya kayak gimana, bisa menonton klip ini sebentar ya. So cute. Hayo, Mas Bro aja romantisan di sini berdua. Masa kalian enggak? Sekarang malam Senin loh. This is too cute for me. Tuh. Lihat mereka tuh. Apa kalian ini jomblo? Anjrit. Kata juga blow up. Aku di sini sejak dini. Aduh asu, cemen. Kalau cemen bahasa Indonesia jadi semen. Asu plus 66k. Maksudnya apa dah? Durian gak terlalu. Dibilang suka gak suka sih. Dibilang gak suka ya suka. Dibilang suka juga enggak. Aku bilang aku beda jauh sama Nars. Umurku jauh sama dia, sama Nars. Tapi ya nggak jauh-jauh banget, tapi nggak jauh-jauh banget, ya tapi jauh. Oh my god, no, no,
jalan comeback. Duh. Gunanya buat apa? Jeruk. Oh, jadi memperbesar lubang nggak sih? Anjir, memperbesar lubang cuy. Bahasanya ngeri pun. Lihat, ini kayak lele percampuran ikan cupang. Itu lah. Oh, kita naik ikan lele. Aku udah full. Oke, Miki, nanti aku fallback ya. Kalau kalian kan 2 otak kerja sama, kalau aku 1/4 otak yang kerja. Parah banget tentunya ya. Pengen beli jellyfish awal bulan deng. Kalau awal bulan aku mau beli jellyfish. Baru aja bilang miss beneran. Anjir, betul tempatnya. Anjir. Aku bisa lagi. Ya ampun. Wah, gila sih, keren banget anjir. Oke, klipnya sudah habis dan kita akan geser ke scene lainnya ya, sebentar. Nah, sudah besar sekarang muka Yorunya. Chibi yang sepertinya kecil sebenarnya sudah besar. Baik, sebelum lebih panjang lagi, kita akan masuk ke segmen kedua, yakni bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Kazuyoru. Jadi seperti biasa, nanti di segmen ini segmen kedua, jadi nanti kita akan perkenalan terlebih dahulu, introduction serta sneak peek dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Kemudian nanti di segmen ketiga setelah ini kan kita ada break sebentar 3 lagu. Lalu nanti kita akan mendengarkan beberapa cerita-cerita di balik streaming scene-nya Yoru, termasuk segala kendala yang semacam internet dan segala macamnya. Kemudian nanti kita juga akan masuk ke segmen terakhir, segmen keempat, di mana nanti Yoru akan menjawab beberapa pertanyaan secara random sekaligus penutup dari Yoru. Itu saja sepertinya. Sebelum masuk ke segmen pertama, segmen kedua lebih dalam dan lebih jauh lagi, mau mengingatkan pada para penonton atau para pendengar, kalau ingin request lagu silahkan gunakan channel poinnya 189 untuk request lagu, asalkan lagunya ada di Spotify. Kemudian kalau ingin bertanya ke Yoru nanti selaku bintang tamu kita pada malam hari ini, via teks di chatroom 99 channel point, atau via audio kalau mau ngobrol secara langsung dengan Yoru itu 369 channel point saja. Itu saja sepertinya, tidak panjang-panjang. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati episode kali ini. Itu saja. So ya, kita masuk ke segmen kedua, introduction and sneak peek of guest star. Yoru, apa kabar? Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Kok diulang, bukan dijawab? Enggak tahu. Oh iya, aduh bentar, aku deg-degan, tolong. Kenapa? Kan kamu tidak tampil ya mukanya. Iya, tapi deg-degan. Bentar, aku deg-degan. Ya, kabarnya ya gini-gini aja. Gini-gini aja, as in? Ya, biasa aja. Oke. Nggak baik, nggak. Ya, Nggak gitu. baik, nggak buruk gitu kah? Iya. Oke. Sudah makan kah? Udah tadi. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Sepertinya mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Username-nya apa? Biasanya dipanggil apa? Kemudian area tempat tinggal saat ini. Lalu umur dan kesibukan sehari-hari. Oke, jadi kenalin aku KZ Yoru yang biasa kalian kenal. Tapi sebenarnya KZ itu tuh Kozushi guys. Bukan KZ, bukan Kazuyo, bukan, tapi KZ itu kependekan dari Kozushi Yoruhi gitu. Kozushi itu apa? Kozushi itu sebenarnya dibagi-bagi jadi Kozushi, kayak ada maknanya juga gitu. Oke. Kemudian? Oh, sebentar guys. Sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba ada yang ketawa dari jauh, itu nars ya guys. Jadi sebenarnya tadi aku pengen ketawa karena dia tadi mancing ketawa.
sejujurnya aku pribadi tidak mendengar suara ketawa dari tadi ya. Oh iya berarti. Nas, yang ketawa. Is deh. Tapi sejujurnya aku pribadi tidak mendengar suara ketawa ya dari tadi. Iya. Ya bagus berarti nggak masuk berarti suaranya. Takutnya suaranya masuk. Lanjutkan mungkin biasa dipanggil apakah? Biasanya dipanggil Yoru. Soalnya kalau Yoruhi itu Yoruhi. kepanjangan dan rasanya aneh. Kan Oke. namanya Kozushi Yoruhi. Di Dari awal itu pas main game itu namanya Yoru aja. Sebelumnya nggak kepikiran namanya kayak punya nama panjang gitu loh. Oke. Udah terus akhirnya nambahin Yoruhi gitu, Yoruhi. Oke. Nah Yoruhi itu tuh, Yoru kan kalau di Jepang kan artinya malam. Oke. Terus hi itu dari matahari. Jadi Yoruhi itu tuh matahari malam, midnight sun. I see. Oke. Ya. Terus Kozushi-nya itu tuh awalnya gara-gara salah satu karakter Genshin Impact, Scaramouche, atau nama Jepangnya dia tuh yang dulu tuh Kunikuzushi. Kunikozushi. Iya, Kunikuzushi. Oke. Cuman Kunikuzushi itu kan artinya penghancur negara, penghancur negeri gitu. Terus karena dulu suka sama si Scaramouche ini, akhirnya ngambil namanya itu. Cuman kuninya nggak diambil, jadi ngambilnya Kuzushi-nya aja. Tapi karena nggak mau mirip, jadi akhirnya disamain kan Yoruhi. Jadi Kuzushi-nya Kozushi, huruf vokalnya tuh sama. Oke. Gitu. Jadi terus awalnya tuh nggak nemu apa ya diartiin Kozushi gitu. Aku mau mulai sebenarnya. Terus akhirnya nyari-nyari. Terus ko itu Yoru ambil dari kecil. Oke. Kalau zu-nya itu dari jalan. Terus si-nya itu dari mati. Jalan kecil yang mati gitu kan penerjemahannya? Jadi maksudnya Yoru kan ngibaratin Yoruhi itu matahari malam. Maksudnya matahari yang bersinar di malam hari gitu. Oke. Terus sebagai matahari malamnya itu tuh sebagai cahaya kecil gitu yang kayak berjalan di jalan kematian gitu. Yoru tuh sebenarnya pengen namanya itu kayak bisa bantu Yoru buat keluar dari masa-masa sulit gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang gelap itu Yoru pakein itu kayak entah itu ketakutan, entah itu pokoknya hal-hal yang gelap gitu loh istilahnya. Oke, sejujurnya aku agak bingung tadi pas awal-awal kamu menerjemahkan. Kemudian, oke. Ya, maaf guys, berbelit-belit. Gak apa-apa, tapi aku tadi agak bingung. Tadi aku pikir jalan kecil yang mati, kemudian di matahari malam yang tertutup dengan malam gelapnya begitu. Oke. Kita lanjut. Jadi mungkin kayak area tempat tinggal di mana kah? Kalau asal aku gak bisa sebutin karena ya gitulah ya. Tapi kalau sekarang aku lagi ada di Jawa Timur. Sekarang lagi kuliah. Oke. Umur kira-kira di angka berapakah? Gambaran kalau mungkin? Umur ya kalian bisa ngira-ngira lah ya kalau anak baru kuliah. Baru kali kah? Saya masih muda guys. Oke. Jangan panggil saya tante atau mbak. Kok tante? Pernah lo ada yang manggil tante Bang Adli. Terus gimana? Kamu panggil apa? Panggil om juga kah? Enggak. Cuma ngasih tahu dia masih muda bang gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya kesibukan sehari-hari? Kuliah saja. Oke, nggak ada yang samping-sampingan lain berarti kan ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut mungkin ke yang selanjutnya. Mau menjelaskan lagi Kazeyoru atau cukup? Udah sih itu aja. Oke. Kazeyoru tadi artinya dari kaze itu dari Kozushi dan yoru itu dari potongan dari yoruhi. Ya. Yes. Oke, yang artinya tadi jalan kecil yang diharapkan bisa cahaya kecil yang diharapkan bisa mengeluarkan yoru dari kegelapan selama ini. Yes. Aduh, anak sebelum masuk kuliah sudah berpikir sedalam ini. Wow. Oke. Kita lanjutkan.
Sejak kapan streaming di Twitch dan kenapa? Pertama kali nge-stream itu, nih tadi Yoru catat nih, karena Yoru Catat? takut lupa. Ya, jadi Yoru takut lupa catat. Nah, jadi pertama kali Yoru nge-stream itu tanggal 10 Februari 23. Hah? Ya, jadi pertama kali nge-stream itu Februari. Itu tuh Yoru masih sekolah, belum kuliah, masih sekolah. Bentar, Dan- 2023? Iya, 2023. Klip tadi bukannya 9 bulan. Oh, iya. Iya. Oke. Kemudian? Nah, itu tuh masih pakai seadanya. Jadi dulu itu nge-stream pakai laptopnya Nars, terus pakai headset. Belum ada mic, belum ada, pokoknya belum kayak sekarang lah. Oke. Benar-benar seadanya. Jadi dulu tuh kan Yoru ya SMP, udah dari SMP tuh ya wibu lah istilahnya, suka sama anime. Oke. Terus mulai nonton VTuber itu tuh SMA. Aha. Terus lihat terus nonton juga. Terus jadi kayak kalau aku jadi kayak gimana ya gitu ya. Oh. Kayak pengen juga gitu. Oke. Terus tapi waktu itu tuh alat yang diperluin tuh nggak memadai gitu. Aha. Jadi dulu tuh maksa Nars juga buat ikut nge-stream gitu. Tergiring atau menggiring? Menggiring. Oke, bagus. Lanjutkan. Menggiring Nars buat ayo nge-stream gitu. Oke. Terus Lanjutkan. awalnya kayak di awal itu tuh ya aku deh pertama gitu. Terus tapi Yoru nggak punya keberanian sebesar itu buat nge-stream gitu. Makanya akhirnya Nars duluan yang nge-stream gitu. Oke. Yang penting ngegiring Terus? dulu ya. Masalah berani Iya, apa enggaknya nanti aja pikir ya. Oke, lanjutkan. Iya betul. Lawak. Soalnya dulu tuh kayak berinteraksi sama orang tuh juga susah. Yorunya takutan gitu. Oke. Terus karena dia mulai nge-stream duluan, setelah dipaksa-paksa juga sama Nars. Oke, coba nge-stream. Tuh, kita nge-stream 2 kali di bulan Februari. Itu tuh belum ada yang nonton sih. Tuh Aha. inget banget dulu nge-stream unpacking. Udah tamat Oke. 2 part. Terus udah tuh Februari. Terus di bulan Maret nge-stream lagi, tapi itu pertengahan mau ke akhir gitu. Aha. Kayak nge-stream lagi, lanjut tapi masih jarang-jarang gitu. Terus mulailah, nah kalau nggak salah itu kenal Mas Kun, terus kenal Tobi yang kayak itu tuh di bulan Maret. Oh. Kayak awalnya Yoru kayak nyari di tag Indonesia itu kan, Oke. terus kayak lihat viewersnya yang dari pokoknya yang kecil-kecil gitu lah, kayak mau ngobrol tapi takut. Oh, nggak berani. Oke. Terus akhirnya ya udah ngomongnya itu pas Mas Kun ada di situ, nyoba klik channelnya Mas Kun, ngobrol. Oke. Ya udah akhirnya kayak ngasih tahu bla bla bla, bincang-bincang, terus bilang kayak takut ini takut itu gitu. Oh, sekali ketemunya sama Mas Kun pertama kali ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Habis itu kedua dulu juga ada Bang Angke di situ. Oke. Terus udah habis itu jarang nge-stream lagi. Mulai ngejar Avi itu pas ini April Oh, 2023. pertengahan. Oke, dapatnya di Itu karena dulu udah kenal anak-anak CT. CT. Oh, Chill Together. Ya, jadi ada Hemo, ada Om Hype, ada Hemo. Miru. Hemo itu Bang BH, 7BH. Oh, kenapa Hemo? Iya, karena kan 7BH. BH kalau dibalik kan HB. Aduh, ya Allah. HB kan kependekan dari hemoglobin. Ya udah hemoglobin kepanjangan, hilangin aja. Aduh, pingin pukul tapi tidak boleh. Gimana ya? Oke, Terus kemudian, aduh, dibantu mereka gitu. Avi. kapan kan Apalagi Om dapatnya? Hype. Ribet. Avi Aku itu gak kepikiran. 23 April. Ini ada yang komen di kolom chat room. Yoru, Kang Cakri, ribet kan Bang Adli? Iya, aku sebenarnya tidak mikir tadi. Hemo. Oh, hemoglobin. Oke. Pusing. Yes. Oh,
Jadi dapat AV-nya kapan kah? 23 April. Oh cepet juga berarti. Yes, itu tuh sumpah yang dari dulu bener-bener nge-push kayak ayo nge-stream itu tuh Om hype. Oke. Bisa Afi bisa gitu. Oke, nice. Habis kah yang mau diceritakan mengenai pertanyaan ini? Abis itu ini. Setelah Afi, Yoru akhirnya jarang nge-stream lagi. Pas mau ngejar Afi aja repet terus sampai Afi. Abis Afi udah gak nge-stream lagi, jarang-jarang. Kenapa? Kayak sebenarnya dari awal tuh kayak nge-stream tuh ya udah pengen nge-stream aja, bukan kayak wajib gitu loh. Oke. Kayak emang cuma kalau senggang gitu, kalau pengen ngobrol-ngobrol gitu dari awal. Tujuannya Soalnya beda, nge-stream niatnya beda ya, oke. Soalnya awal tujuan nge-stream itu sebenarnya biar Yoru berani berinteraksi sama orang gitu loh. I see. Yoru bukan yang pertama kali ngomong kayak gitu. Enggak, maksudnya masih banyak streamer-streamer lain yang juga sebenarnya niatnya juga sama-sama pingin naikin skill komunikasi. Bagus kan? Kalau sudah habis kah? Kalau belum habis aku masih menunggu. Udah. Oke, aku mau nanya. Tadi kan kamu bilang kamu nonton VTuber ya? Siapakah yang menginspirasi? Kalau yang pertama, kalau VTuber Indonesia itu ada VTuber luar kah? Ada. Sampai sekarang tuh masih gini. Masih nonton? Cuman sekarang dia udah nggak nge-stream, jarang nge-stream. Udah ya. Gitu. Jadi kalau VTuber Indonesia itu yang pertama kali itu Keita? Keita CH. Jadi dia juga suka nyanyi gitu kayak Utaite VTuber. Oke. Keita, terus udah dari situ sih sebenarnya kayak jadi pengen kalau misalnya aku jadi VTuber apakah aku di notice gitu. Sama siapa? Sama Keita. Ternyata pas udah jadi VTuber ya hadiahnya ya terus sekarang juga gak muncul lagi. Oke. Pupus ya sebelum tumbuh ya, baik. Terus kalau yang di luar itu tuh aku mau sampai sekarang tuh juga sampai sekarang bahkan temenan banget, temen deket. Sama siapa? Sama Akumu, ada VTuber dari Jepang. Ini juga bukan yang gede-gede banget lah, biasa-biasa aja juga. Dia streamnya di YouTube. Dia tiap tahun tuh Yoru ngasih hadiah ke dia juga ngasih hadiah ke biasanya dia ngasih hadiahnya kayak voice note ngucapin tiap tahun. Oke. Sudah berapa tahun kah? Udah 3. Wih, udah lama dong. Udah, iya. Oke. Hadiah as in digital dong berarti kan ya? Yes. Oke. Aduh tadi aku mau tanya sesuatu. Kalau misalnya iya, misalnya? Kenapa? Kalau misalnya Yoru ke Jepang tuh udah bilang kayak kalau misalnya aku ke Jepang ayo ketemu dia bilang. Terus ayo dia bilang gitu. Awas enggak datang gitu. Oke. Aku mau nanya karena kayaknya sudah habis jawabannya. Tadi kan nih kamu streaming di Twitch itu biar ningkatin komunikasi. Dan kamu cerita barusan kamu punya temen kan ya? Basically VTuber satu yang menginspirasi tapi ternyata orangnya di hiatus, satu lagi ternyata masih temenan 3 tahun lebih. Apakah ada dampak positif yang dicapai sejak kalau mulai misalnya sejak mulai streaming? Sejak mulai streaming? Iya tadi kan soalnya kamu bilang pingin streaming gara-gara naikin skill kan? Udah sih, ya. Soalnya ya dulu kan pas pertama kali nge-stream tuh kayak gugup banget, masih gagu-gagu kalau misalnya nyapa viewers. Oke. Kayak sekarang udah berani gitu. Makanya tapi sampai sekarang kalau Yoru nge-stream pun masih rada diem gitu loh, bukan yang bisa mulai obrolan gitu. Jadi kayak misalnya viewersnya diem, Yoru juga nggak tahu mau ngomong apa gitu. Dia pasti diem. Jadi kalau viewersnya nggak aktif, Yoru juga nggak bisa masuk bawa pembicaraan kadang gitu. Terlepas dari udah makan, apa kabar gitu aja. Gak apa-apa, karena aku juga seperti itu basically. So I guess okay. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Biasanya streaming apa aja kak di Twitch? Tadi dari klip kayaknya beragam sekali.
Kalau di Twitch biasanya Yoru stream game yang jarang gitu di Yoru lihat orang main. Oh, setuju. Betul, aku kayaknya ngeliat beberapa kali. Jadi kayak kalau misalnya jarang dimainin, jarang nih dimainin, main Terus kalau misalnya ada game yang rasanya, oh ini jarang, tapi lama-lama kok orang makin banyak mainin, jadi udah nggak masuk list. Oh, Jadi lu nggak bakal main itu. I see. Gitu. Aku juga. Ya kan? Kayak udah banyak yang main gitu. bener aku juga kayak udah rame yang main, aku kayaknya nggak covering deh. Ya kan, Iya, aku kayak bener. begitu juga. Iya bener. Setuju. Sama kayak males masuk ke mainstream gitu nggak sih? Lebih ke kayak apalagi kalau misalnya nggak apa ya kak, misalnya viewersnya masih baik-baik aja nggak apa-apa sih, tapi kadang ada beberapa viewers yang kalau udah pernah main tuh I see. jangan Yang nyebelin. kayak ngatur-ngatur gitu kah? Ya itu juga I see. itu juga buat Aku kayaknya ngelihat kamu pernah main itu kah? Valo nih kakak? nggak follow nggak pernah. Oh, oke. Kalau di streamin nggak pernah, tapi kalau main. Oh, off stream pernah? Bahkan baru-baru. Kalau stream nggak pernah. Oh, Nggak pernah stream FPS Yoru soalnya bodoh. oke. Tapi kayak nggak pernah. Mending biasanya kalau Yoru sih puzzle. Iya, aku beberapa kali lihat. Aku mau tanya ini dong, dua hal kayaknya sebelum masuk ke selanjutnya. Karena tadi tidak streaming, enggak dua hal sih, satu doang. Karena tadi tidak streaming FPS, apakah main Lethal Company dan The Final juga? Kan dua game itu sedang naik daun ya di kalangan Indonesia. Kalau Lethal nggak main. Kenapa? Sebenarnya di give sama Kami Sakri, cuman ya kalau misalnya main berlima, terus salah satu dari mereka nge-stream oke. Tapi kalau misalnya nyuruh Yoru yang nge-stream, Yoru nggak mau. Oh, I see. Berarti kamu main kan ya di offline? Belum pernah sih di gift, tapi belum pernah main. Oh, I see. Baru. Oke. Jadi kayak masih diem di library gitu. Oke. Yang The Finals apakah tertarik? Enggak. Tidak. Why? Kayak MHW yang kayak gitu-gitu juga nggak tahu. Aku juga enggak sih, tapi Kurang aku kepo tertarik aja. aja. Kurang tertarik aja. Lebih suka yang kayak lucu-lucu grafiknya atau yang unik-unik gitu. Oke. Kita inline sekali kayaknya. Referensinya. Soalnya kalau misalnya main bareng, sebenarnya Yoru pernah pengalaman main bareng, tapi yang nge-stream Yoru. Jatuhnya Yoru diem, maksudnya kayak jadi yang nge-stream Yoru, tapi yang istilahnya yang ngebawa streamnya itu bukan Yoru. Makanya Yoru nggak bisa. I see. Oh, kakak paham. Kalau multiplayer kamu tuh jadi diem gitu ya, tapi orang lain yang kayaknya sibuk ya. Soalnya mau masuk ke omongannya nggak bisa. Oke. Jadi mending kalau mau main multiplayer tuh yang lain aja deh. Kayak udah aku ikut aja, tapi bukan aku yang stream. Oke. Kecuali kalau mainnya masih berdua gitu kan, jadi masih oke lah gitu. Tapi kalau udah lebih dari 2 itu biasanya udah susah krunya. Oke. Good. Tadi aku mau tanya sesuatu. Ini balik ke yang tadi, tapi aku lupa tadi nanya. Tapi aku pengen nanya ini. Tadi kan kamu bilang kamu tuh pas awal-awal stream itu kan, kamu tuh masih pakai laptop yang sama-sama Sinars dan belum ada mic. Kalau kalian berdua sama-sama streaming, artinya sekarang sudah cukup berkembang dong? Ya. Jadi dulu itu kan pas Februari sama Maret itu kan belum lah. Ulang tahun Yoru itu kan bulan April. Oke. Jadi dulu itu masih ganti-gantian streaming, apalagi Yoru jarang stream kan. Lebih sering Nars dulu nge-stream. Di bulan April itu minta hadiah. Karena laptop Yoru juga nggak memadai kan. Terus juga mau masuk kuliah aja bilang. Bukan bilang buat kuliah, tapi kayak langsung aja. Mau laptop buat apa? Buat streaming. Dikasih? Orang tua tuh juga tahu, orang tua tahu kok kalau Yoru Nars itu nge-stream. Tanggapannya gimana? Ya nggak gimana. Ya aja. Ya. Oke. Ya udah. Jadi ya udah dibeliin.
Kalau laptop iya orang tua, tapi kalau peralatannya itu tuh malah nurse. Malah nurse guys, jangan lupa malah nurse guys. Kenapa kayaknya 9 kali? Jadi kayak mic, keyboard itu tuh beneran itu dibeliin nurse. Oke. Sangat berjasa sugar mamiku. Baik hati ya. Kasih nurse. Yes. Oke. Dia nangis di chat. Aduh. Nggak, dia pasti dia lagi ketawa di sini. Ya kan image-nya nggak kelihatan ya sekarang kan, cuma yang ada di chat room kan image di chat room. Kita kan nggak bisa ngelihat Nars secara langsung ya. Dia kan bisa menutupi kalau lagi ketawa kiki di belakang. Terkuras tangannya. Nggak apa-apa Nars. Udah biasa Nars. Aku jadi yang tertua. Aku jadi yang tertua juga seperti itu Nars. Tapi ya maklum saja, mau gimana lagi. Iyo. Kita lanjut. Tapi ini udah jawab sih. Iya kan? Do you play single player games only or are you also open for multiplayer? Tadi udah dijawab kan ya? Tapi kayaknya aku bisa tanya ini kayaknya. Kalau ada yang ngajakin main lagi stream, gimana kah? Multiplayer? Apakah bakal langsung diterima? Kalau misalnya ngajak pasti diterima sih. Kecuali kalau misalnya Yori sibuk ya, tapi tidak untuk stream. Kalau misalnya masih berdua, oke. Oh, kalau itu. Pertanyaan aku tuh, kalau kamu lagi multiplayer, lagi streaming, terus tiba-tiba ada yang datang, Kak boleh join nggak Kak? Terus kamu jawab apa? Diterima kah? Tanya yang lain dulu. Oke. Semisal misalnya orang yang tadi kenal mau join, tetap tanya yang lain. Karena kan bukan Yoro aja yang menguasai tempat itu gitu. Jadi kayak misalnya ada berlima, terus nggak mungkin dong langsung, ayo join gitu. Kayak bentar tanya dulu. Ini mau ikut, boleh nggak gitu. Meskipun Yoru yang ambil itunya, kayak misalnya Yoru nge-stream gitu, tetap tanya dulu. Sorry, tidak kedengaran kan ya pembersihin. Kita lanjutkan kalau begitu. Habis. Oh, suaranya aman kah Bang Adli? Aman sih, seharusnya. Aku nggak tahu ya, soalnya aku nggak monitor suara. Tapi dari tadi belum ada yang komplain, semoga aman-aman saja ya. Tapi tidak ada pertanyaan dari viewer dan sudah habis pertanyaan dariku. Yeay, kita bisa break. Aman, thank you Beast. Iya, sebelum kita masuk ke break, aku mau menyapa beberapa orang dulu ya. Tadi ada beberapa yang baru datang. Ada Delto kembali, ada Mas Kun, ada Kang Cakri, ada Empina in Life, ada Kode Joy, ada Narse Ungu, kemudian ada Bang Hyde is gone, kemudian ada Jonathan. Terus satu lagi ada This Unicorn 345. Karena pertanyaan dariku sudah habis dan tidak ada pertanyaan dari viewer, jadi kita akan break sebentar setelah ini ya. Kita akan mendengarkan 3 lagu setelah ini. Ada Round and Around dari Joyuri, tadi di request oleh Five Eye Cream. Lalu ada Vibranium dari Chunks Energy, di request oleh Mas Bun. Lalu nanti ada Knock Knock dari Twice ya. Setelah itu kita akan masuk ke segmen ketiga. Mungkin mau mengingatkan lagi, kalau misalnya ingin request lagu, silahkan gunakan channel poinnya. Kalau ingin bertanya ke Nars juga silahkan gunakan channel poinnya. 99 via teks, 189 via audio, 369 via audio kalau ingin ngobrol langsung ke Nars dengan audio. Itu saja sepertinya. Enjoy the next 3 songs. Sementara kami lagi break sebentar ya.